Mungkin ada moms yang ketika hamil sering mengalami sakit pinggang. Kok bisa sih Bumil mengalami sakit pinggang? Kita bahas di video berikut ini bersama saya, Dokter Dara dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Jadi biasanya sakit pinggang yang dialami oleh Bumil itu biasanya ketika kehamilan sudah beranjak makin besar. Biasanya ketika trimester 2 atau bahkan trimester 2 ke trimester 3. Kenapa seperti itu? Karena rahim semakin membesar. Rahim ini kan ada penyangganya, namanya ligamen ya. Ketika rahim semakin besar, tentunya ligamen ini makin ketarik. Sama lah kayak tangan kita ini ligamen, kita ngangkat ember. Makin berat kan makin tegang kan, makin berat, tangan kita makin sakit. Belum lagi ketika rahim tersebut mendorong organ-organ di sekitarnya, mendorong otot-otot di sekitar panggul, dan juga mendorong si tulang belakang. Makanya ibu hamil itu tulang belakangnya itu agak sedikit kayak apa ya, kayak terdorong ke belakang gitu loh. Karena apa? Karena rahim kan membesar ke segala arah, ke atas, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, yang membesar ke belakang itu tentunya akan menekan persyarafan, otot, dan juga tulang belakang. Sehingga sedikit banyak itu yang dapat memunculkan pegel-pegel atau sakit pada daerah pinggang pada Bumil. Umumnya itu ketika rahim semakin besar. Nah, rahim semakin besar ini kan biasanya ketika trimester 2 menjelang trimester 3 hingga waktunya persalinan ya. Nah, cuman kadang-kadang ada Bumil ngomong di trimester pertama saya udah sakit-sakit pinggang dok, ini kenapa ya? Nah, itu kadang-kadang berkaitan sama kalau dia mual-mual. Kalau dia mual-mual, dia di tempat tidur melulu, kurang gerak, ya kadang-kadang sakit pinggangnya karena gitu, mungkin kebanyakan berbaring. Oke, jadi yang namanya sakit pinggang itu memang bisa terjadi untuk kondisi-kondisi normal. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, karena rahim yang membesar dan lain sebagainya. Bisa juga ya karena memang ada salah posisi. Contohnya buat Bumil yang bekerja. Nah, Bumil yang bekerja kan kadang-kadang di kantor dia banyak duduk lah tentunya ya. Kadang-kadang dia lupa bahwa bentuk tulang belakangnya itu agak sedikit berbeda ketika dia sebelum hamil gitu loh. Makanya jangan lupa selalu, kalau saya menyarankan buat pasien-pasien saya yang udah hamil rada gede dan masih bekerja, dalam hal ini kan mungkin bekerja di ruangan ya, di meja duduk, ambil bantal kecil, disangga di tulang belakangnya. Jadi tulang belakang itu lengkungannya itu tersangga kan, tulang belakang itu kan nggak lurus ya, ada berlekuk-lekuk ya, ditaruh bantal kecil supaya dia lebih enak. Nah, beberapa kursi yang memang udah keren-keren atau kursi-kursi kerja yang sudah canggih-canggih itu kan makanya bentuknya kan biasanya agak melengkung ya. Jadi di belakang kita itu agak sedikit terdorong. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk lumbal support, untuk mensupport tulang lumbal kita. Jadi nggak gampang capek badan kita itu. Nah, tapi kalau yang nggak punya kursi semacam itu nggak usah khawatir. Cukup bawa bantal kecil, ditaruh di belakang untuk meminimalisir pegel-pegel atau sakit pada daerah pinggangnya. Sudah menjadi permasalahan setiap orang ya, kalau pegel itu dipijet, dan saya rasa hampir semua orang senang tuh dipijet. Nah, apakah boleh? Jawabannya boleh-boleh aja. Yang penting tukang pijetnya itu yang berpengalaman dan tahu mana yang boleh dia pijet. Kalau tulang belakang itu dipijet pada orang hamil, agak berbeda pada orang tidak hamil. Pertama apa? Dia nggak mungkin tengkurap, ya kan? Kalau kita pinggang atau punggung kita pegel, kita diurut, kan kita dalam keadaan tengkurap kan. Ibu hamil kan nggak mungkin karena perutnya kan membesar. Jadi harus dalam posisi duduk. Ya kan, dia duduk, kemudian tukang pijatnya tuh di belakang. Nah, tapi itu pun pijatan-pijatan yang lembut. Jadi bukan yang kayak orang salah urat ya, yang ditekan sampai memicu nyeri. Kenapa? Karena nyeri bisa saja memunculkan kontraksi. Jadi biasanya tuh yang kayak usapan-usapan yang sedikit lebih keras lah ya. Jadi cuman tujuannya bikin rileks. Biasanya mungkin dikasih semacam kayak minyak-minyak tertentu gitu ya, supaya agak sedikit rasa hangat. Tapi ingat, minyak-minyakan ini tidak boleh yang terlalu panas ya. Contohnya kita pakai balsem yang panas banget gitu loh. Itu tidak baik juga. Kenapa? Karena panas tersebut sedikit banyak bisa masuk menjalar ke dalam perut hingga ke dalam rahim. Pada beberapa Bumil, kadang-kadang itu mengalami nyeri yang luar biasa. Ya kan? Dia sakit banget. Udah dengan cara-cara diurut, dia masih ini, kadang-kadang kita suruh pemanasan juga tuh, atau kadang-kadang kita suruh berenang. Kayak kalau dia bisa berenang gaya dada gitu ya, supaya belakangnya itu otot-ototnya tuh terlatih. Karena kalau ototnya itu sering terlatih, sering dilatih, itu nyeri dapat lebih minimal. Untuk kondisi-kondisi yang dengan cara itu tidak berhasil, apakah boleh minum obat? Jawabannya, jika sangat terpaksa dia boleh minum obat, tapi harus konsultasi dulu sama dokter kandungannya. Karena tidak semua obat anti nyeri boleh dikonsumsi untuk Bumil. Dan bagaimana nih kalau mamanya belum sempat ke dokter? Saya mau pakai koyo.
ya kan, untuk anget-angetan doang. Ini penting harus diingat ya. Mungkin pakai koyok boleh, tapi tidak boleh yang terlalu panas. Itu pun ditempel di pinggang ya. Di pinggang, di daerah-daerah yang pegel, sambil habis itu mungkin diusap-usap dikit-dikit supaya otot-otot situ lebih rileks. Nah, tapi segera harus periksa ke dokter kandungan untuk dicari tahu kira-kira ada penyebab nyeri lain nggak sampai nyerinya mengganggu banget seperti itu. Jadi nyeri pada pinggang ibu hamil, salah satunya karena ada rangsangan otot-otot di sekeliling pinggang atau panggul yang terketekan akibat rahim yang membesar. Tentunya otot-otot tersebut harus dilatih, diperkuat. Biasanya ibu-ibu yang sering olahraga sebelum hamil, jadi sering fitness, aerobik dan segala macam, biasanya nyerinya minimal. Kenapa? Karena otot-ototnya udah terlatih. Nah, buat kalian yang lagi hamil ataupun belum hamil mau hamil, bagaimana untuk meminimalisir nyeri-nyeri pinggang ini? Cobalah lebih sering latihan. Kalau yang suka nge-gym boleh melakukan yang namanya latihan otot pinggang, bisa dengan cara deadlift atau cara-cara yang lain, nanti bisa lihat di Google. Atau paling sederhana yang melakukan olahraga berenang. Berenang terutama gaya dada ya. Ketika kita angkat badan kita kan otot-otot belakang ini lebih banyak juga bereaksi di situ, dan itu pada saat hamil dapat membantu untuk meminimalisir nyeri. Oke, jika nyeri yang muncul pada saat hamil akibat murni karena pembesaran rahim, maka ketika rahim mengecil akan berangsur-angsur nyeri tersebut juga akan berkurang karena tekanan juga berkurang. Tentunya kan rahim sudah mengecil, bayi udah lahir, seperti itu. Kadang-kadang jika nyeri yang muncul itu tidak hilang-hilang setelah melahirkan, itu harus kita telusuri. Jangan-jangan ada masalah yang lain, salah satunya dicek ginjalnya nih. Jangan sampai si ibu yang habis melahirkan tersebut ada masalah di ginjalnya. Contohnya salah satunya kalau ada batu ginjal, amit-amit ya. Biasanya tuh masalah-masalah di ginjal memang akan bikin daerah pinggang akan nyeri-nyeri terus walaupun persalinan sudah terjadi beberapa waktu yang lampau. Nah, jika menetap biasanya dokter akan konsul ke beberapa dokter yang lainnya. Biasanya mungkin dilakukan pemeriksaan USG dulu. Kita kirim ke bagian radiologi ya di USG. Aman nggak ginjalnya, seperti itu. Kalau semua aman, tidak ada masalah, biasanya dokter akan menyarankan dikonsultasikan ke dokter rehabilitasi medik. Seperti itu, biasanya akan diajarkan ada treatment-treatment tertentu, gerakan-gerakan tertentu untuk membuat daerah-daerah tersebut yang tadinya nyeri dapat berangsur-angsur membaik. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar.